ke hadis ketiga. Akhbarona Harun bin Muawiyah an Ibrahim bin Sulaiman al-Mu'addib anil A'mash an Mujahid qala hadatsani maulaya. Ia berkata, tuanku menceritakan kepadaku anna ahlahu ba'athu ma'ahu biqadahin fihi zubdun wa labanun ila alihatihim, bahwa keluarganya, yan ahlahu, bahwa keluarganya mengutusnya dengan sebuah wadah berisi mentega dan susu untuk dipersembahkan kepada berhala mereka, alihatihim, berhala sesembahan mereka. Fama'a famana'ani an akula zubda lima khafatiha. Aku tidak berani memakan mentega karena takut kepada berhala. Faja'a kalbun fa'akala zubda wa syarabal laban. Lalu datang seekor anjing. Ia memakan mentega dan meminum susu. Thumma bala 'ala sanami wa huwa isafun wa nailatun. Kemudian ia kencing di atas berhala, yaitu Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini nama berhala. Kana rajulun fil jahiliyah idza safara hamala ma'ahu arba'atun ahjar. Orang jahiliyah ketika bepergian membawa 4 batu. Salasatun liqadrihi warrabi'u ya'buduhu. 3 untuk menopang periuknya dan 1 untuk disembah. Wa yurabbi kalbahu wa yaqtulu waladahu. Ia memelihara anjingnya tetapi membunuh anaknya. Emang bener-bener jahil. Anjing dipelihara, anak dibunuh. Nyembahnya nyembah batu. Gak jelas. Ya begitulah kondisi jahiliyah, sangat kontras. Ya, hadis ini menjelaskan lebih ini apa, sebagai perbandingan dengan hadis yang sebelumnya, itu menggambarkan absurditas keyakinan jahiliyah, di mana seseorang takut kepada berhala, tetapi berhala itu sendiri tak mampu melindungi dirinya sendiri dari penghinaan. Kalau di hadis yang di atas itu, dikencingin sama anjing aja nggak bisa membela diri. Tapi anehnya tuh orang jahiliyah tuh takut terhadap berhala itu. Padahal seperti tadi, berhala itu tidak bisa melindungi diri sendiri. Jadi ketakutannya itu apa ya? Ini sebetulnya kayak mirip di Indonesia juga ada sebetulnya kayak gini tuh, takut kualat kayak mungkin istilahnya tuh. Di hadis itu kan disebutin dengan kata lima khafatiha, karena takut kepadanya. Ini seolah-olah si berhala ini memiliki kekuatan nyata. Tapi selanjutnya anjing itu bala anas tsunami, kencing di atas berhala. Jadi apa istilahnya itu ya, dalam konteks ini memperlihatkan absurdnya keyakinan jahiliyah. Nah, kalau di Indonesia itu sama sih sebetulnya dengan apa yang terjadi di masa jahiliyah. Itu kan di Indonesia tuh ada yang takut kualat kenapa gitu. Kayaknya ada kemiripan ya. Kalau di Indonesia itu kan ketakutan yang tidak berlandaskan tauhid, yaitu ketakutan kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa sesuatu memiliki kekuatan mutlak, dapat masuk dalam kategori khauf ghair syar'i, ketakutan yang tidak sesuai dengan syariat,
Ada gak kesamaannya? Kayaknya sama. Misal dalam hadis yang kita bahas, orang jahiliyah itu kan takut kepada berhala hingga tidak berani memakan makanan yang dipersembahkan kepada mereka. Meskipun berhala itu sendiri tidak memiliki kekuatan apapun. Ini mirip dengan fenomena takut kualat, di mana seseorang merasa harus mengikuti aturan tertentu agar tidak terkena musibah, meskipun aturan tersebut tidak memiliki dasar dalam Islam. Atau aturan itu nggak ada korelasinya dengan hukum fisika ya, misalkan eh kalau kita nggak boleh kencing di pohon, misalkan takut nanti ada penunggunya marah, tapi mereka nggak takut tuh membabat hutan, padahal ngebabat hutan itu lebih kena kuala tuh, alam bisa marah, nggak bisa menyerap. Itu harusnya yang harus dipelajari, korelasi sebab akibat, bukan berdasarkan ketakutan hanya karena apa ya istilahnya tuh, asumsi yang tidak mendasar, kayak gitu sih. Nah, dalam perspektif tauhid ini, ketakutan yang begini nih menyerupai khauf syirik ya, yaitu ketakutan menganggap sesuatu selain Allah memiliki kekuatan untuk mendatangkan bahaya atau manfaat secara mutlak, kayak gitu. Tapi bagaimana misalkan takut kualatnya yang kayak gini, misalkan eh, takut kualat yang bersifat sosial atau budaya, misal menghormati orang tua atau leluhur agar tidak dianggap durhaka. Nah, kalau ketakutannya itu hanya berupa adab dan penghormatan tanpa keyakinan, ini ya, ini yang penting, tanpa keyakinan bahwa leluhur memiliki kekuatan mistis, maka tidak termasuk dalam ketakutan jahil ya. Ya takut ini aja sih, takut dibully misalkan, takut dianggap sebagai eh anak durhaka gitu. Tapi kalau bersifatnya mistis, ada kekuatan lain selain Allah yang bisa menimpakan mara bahaya ke kita. Itu sama dengan orang-orang jahiliyah. Intinya sesuatu yang tidak mendasar, tidak berdasarkan realitas sebenarnya, itu intinya